Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat yang ke-19, yang terjemahnya adalah sesungguhnya orang-orang yang suka, ingin, senang agar perbuatan yang sangat keji seperti berita bohong dan tuduhan-tuduhan palsu tersebar dan tersiar fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman, lahum, untuk mereka ada azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, semalam telah kita pahami yang pertama, secara umum nanti tepatnya ketika dihisab, hari di mana kita disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, ada 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap manusia. Dan belum akan bergeser sepasang tapak kaki sebelum sampai ke selesai. Tentang umur, tentang jasad, tentang ilmu, dan tentang harta. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa nikmat yang pertama yang akan ditanya di antara semua nikmat-nikmat adalah nikmat kesehatan. Kemudian amalan yang pertama yang akan ditanya, yang akan dipertanggungjawabkan adalah salat. Sedang perkara masalah niat dan keikhlasan, yang ditanya adalah yang pertama para mujahid, orang yang berjihad, orang yang qari, orang yang alim, dan orang yang suka bersedekah. Sementara masalah tindak pidana yang pertama diadili, disidangi masalah pembunuhan. Intinya tidak satu pun perbuatan kita sekecil apapun yang tidak akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari berhisab. Mari kita sambung atau kita lanjutkan. Tadilah kita awali dengan firman Allah Ta'ala, surat An-Nur, surat ke-24, ayat yang ke-19. Kini kita sambung dengan membaca sebuah hadis dulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2441. Sabda Nabi adalah, Innallah yudunil mu'min. Nanti di akhirat, tepatnya di hari berhisab, Allah mendekat kepada seorang mukmin. Lalu Allah fayada'u alaihi kanafah wa yasturuhu. Allah menutup dengan tutupannya. Lalu Allah bertanya kepada si hamba itu, Ata'rifu dzamba kada, ata'rifu dzamba kada. Apakah engkau mengetahui dan mengakui dosa ini dan dosa ini? Sampai kemudian si hamba itu mengaku.
menyadari bahwa dia memang memperbuat dosa, kesalahan dan pelanggaran. Lalu kemudian orang yang ditanya itu merasa bahwa ini akan binasa dan akan celaka. Annahu halak, akan celaka. Kemudian Allah berfirman, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutupnya, menutup dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu di atas dunia dahulu. Wa naghfiruha lakal yaum, sekarang pun juga akan aku tutup dosa-dosamu itu. Apa hadis komunikasinya lah? Kita baca dalam syarahannya dan penjelasan ulama ahli hadis. Yang pertama adalah di saat nanti kita disidang atau diadili, ditanya, ada yang dibeberkan di depan khalayak ramai secara terbuka, secara terang-terangan, sehingga semua makhluk menampak, mengetahui kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, maksiat kita, kedurhakaan kita, dan seterusnya. Tidak ada yang tersembunyi. Di situlah orang-orang yang banyak bergelimang dengan aneka macam dosa merasa malu. Dia tidak dapat bersembunyi, tidak dapat menutup diri. Ada juga orang yang Allah tutup. Anan tutup siko tidak diketahui dan tidak dipenampakkan kepada orang ramai. Seakan antara si hamba itu saja dengan Allah lah yang tahu. Tidak ada yang tahu entah apa prosesnya. Lalu hamba tadi tanya, bahasanya, ata'rifu dzamba kata, apakah engkau kenal dosa ini? Kan engkau yang melakukan, engkau yang pembuat. Sampai diulang bertanya, dibeber satu persatu. Akhirnya si hamba atau orang tadi mengaku dan sadar memang ini membuat, ini yang melakukan, tidak bisa manduk, tidak bisa bersembunyi. Cuma orang banyak tidak tahu. Kau namanya ditutup. Orang banyak tidak tahu, tidak dibeberkan, tidak dibuka. Hanya antara si hamba atau si manusia itu dengan Allah saja. Entah bagaimana nanti prosesnya, tidak tahu kita. Istilahnya sidang tertutup lah, misalnya. Sidang bukan terbuka untuk umum, tapi sidang tertutup. Kalau kini sidang terbuka, ada salahnya. Kini sidang terbuka. Lalu semua dosa-dosa, semua kesalahan, semua maksiat, semua kedurhakaan dan segala macam setelah dibeberkan, dipampangkan, dan nyonya mengakui semua, tidak ada yang dipungkiri, sebab fotonya ada, gambarnya ada, filmnya ada, catatannya ada, dokumentasinya lengkap, cukup. Akhirnya si hamba tadi atau si manusia tadi pasrah, wara'a fi nafsihi annahu halak. Sampai-sampai dia menyadari dan menyangka bahwa dirinya akan celaka, akan binasa. Karena semua lah dibeberkan, dipampangkan. Kata Allah menjawab, satartuha alaika fid dunya. Dulu ketika di dunia engkau melakukan dosa-ko, maksiat-ko, kedurhakaan-ko, pelanggaran-ko, kamu tutup Allah. Sehingga tidak ada yang tahu rahasiamu, dosamu, kesalahanmu, tidak ada yang terbongkar. Tidak ada yang tahu. Kini di hari ini juga aku tutup. Tidak dibongkar, tidak dibeberkan, tidak disiarkan di muka ramai. Aku tutup, hanya engkau dan aku saja yang tahu. Dan semuanya sudah aku ampuni. Salah satu bentuk proses sidang. Orang namodeko adalah orang yang suka menutup, menyembunyikan, merahasiakan dosa, kesalahan,
keburukan, kejelekan orang lain. Man satara musliman satara Allah fi dunia wal akhirah. Hadis riwayat Imam Muslim 2580. Siapa yang menutup aib, cacat, cela, kejelekan, keburukan, kesalahan, dosa, pelanggaran, kedurhakaan dan berbagai macam orang muslim lain, inyo saja yang tahu tutup. Tidak dibongkar, tidak disiarkan, tidak dipekecek, tidak dipengunjang. Ditutupnya habis. Man satara musliman satara Allah. Allah menutup pula rahsianya, cacatnya, celanya, kekurangannya, aibnya, kejelekannya, keburukannya, dosanya, maksiatnya, pelanggarannya, kedurhakaannya dan seterusnya. Allah tutup di dunia dan akhirat. Sehingga tidak tahu orang. Atau ketahui orang lain, orang itu terpaku mencuang untuk mengecek. Di dunia, kesalahannya tidak terbongkar. Aibnya tidak tersiar. Kejelekannya tidak tahu orang. Di dunia. Di akhirat, dosanya, kesalahannya itu tidak dibeberkan Allah di muka ramai. Hanya antara dia dan Allah saja. Sekarang aku tutupi semua dosa-dosamu, kesalahanmu. Tidak dibeberkan, tidak disiarkan, tidak dibongkar, tidak dipertontonkan, tidak dipercaliakan, tidak ditayangkan orang lain. Awak senang tahu. Itulah balasan orang yang suka menutup, menyembunyikan rahasia orang lain. Celaka dan celakalah orang yang suka membongkar. Ini mafhumnya begitu. Siapa yang menutup, ditutup. Siapa yang menyembunyikan, disembunyikan. Siapa membongkar, dibongkar. Maka celakalah orang yang suka membeberkan, membongkar, membangunjiangkan. Kadang-kadang menukuk, menambah. Tidak ada jadi ada. Kadang-kadang sakit, satitik dilawiannya sakapa, di gunungnya cari itu. Nah, terkenallah dulu awak sejangka menjadi sadapo menjadi seto menjadi sekilo. Dia tambah. Celakalah orang celaka. Sebab satu saat nanti aibnya, cacatnya, celanya, kejelekannya, keburukannya, dosanya, kedurhakaannya, maksiatnya, segala macam akan dibongkar oleh Allah dengan cara Allah di dunia saja. Di akhirat dipertontonkan di muka khalayak ramai. Makanya dikatakan, ya ma'syara man amana bilisani. Hai orang-orang yang beriman tapi imannya baru di mulut. Amana bilisani, imannya baru sekadar dimuncuang, alun tatanam, kokoh mantap di hati. Ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulul iman qalbah. Belum lagi masuk menyersup iman itu ke hatinya. La taghtabul muslimin. Kalian yang masih iman di mulut, alam mantap iman lah. Jangan kalian menggibah, menggunjing, membicarakan. Menggibah, menggunjing, membicarakan orang-orang muslim di belakangnya. Kenapa? Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian selidiki, cari-cari kesalahan, kejelekan, keburukan mereka. Karena fa innahu man ittaba'a auratihim, siapa saja yang suka mencari-cari, menyibuk-nyibukan, memato-matoi, mendanga-danga, maintai-intai cacat orang, kesalahan orang, kejelekan orang, aib orang, kekurangan orang, yattabillahu azza wa jalla aurati. Allah azza wa jalla juga akan
membongkar rahasianya. Walaupun dia bersembunyi entah ke mana, atau menyuruh entah ke mana, meskipun di rumahnya, Allah dengan cara Allah akan membongkar pula kejelekannya, keburukannya, aibnya, cacat celah. Sebaliknya, la yasturullahu ala abdin fid dunya, tidaklah Allah menutup aib seseorang di dunia, sehingga apabila kita bersalah, kita berdosa, kita bermaksiat, kita berderaka, tidak ada orang tahu. Ketika itu Allah menutup. Sianan ditutup oleh Allah kesalahan dunia, nanti di akhirat akan Allah tutup. Salah satu nama Allah adalah Sittir. Sittir. Sin, ta, ya, ra. Sittir, yang maha menutup. Yang maha menutup. Sehingga dicelalah orang nanti. Begini. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6069. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim 2990. Berbunyi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi, akan dimaafkan oleh Allah kesalahan-kesalahannya, akan diampuni. Mu'afat, dimaafkan, diampuni. Ilal mujahirin, kecuali orang yang berani bagak suku terang-terangan dalam berbuat kedurhakaan, maksiat dan dosa-dosa pelanggaran. Tidak malu, tidak segan, tarang-tarang. Namanya mujahirin. Dan sesungguhnya termasuk orang yang terang-terangan baik dosa, baik maksiat, baik kedurhakaan, adalah ayya'mala rajulu bil-laili 'amalan. Seseorang di suatu malam berbuat suatu perbuatan dosa, maksiat dan segala macam. Summa yusbih faqad satarallah. Sampai pagi tidak ada orang tahu. Sampai pagi hari tidak ada orang yang tahu bahasanya semalam melakukan suatu kedurhakaan atau dosa atau pelanggaran, dan tahu. Berarti ketika itu Allah menutup, satar Allah, Allah tutup. Kau menciluk durian semalam tidak ada yang tahu. Kau menciluk ayam kan tidak ada yang tahu. Atau kau mengalah semalam tidak ada orang yang tahu. Berarti ketika itu Allah sedang menutupnya. Tentu Allah yang paling tahu kenapa Allah tutupnya. Kenapa tidak ada orang tahu. Kalau orang ketahu, tak perlu kok. Kadang-kadang sambil lalu seorang nampak je kalau nak ketahu. Tapi kau tidak ada orang tahu. Sampai pagi tidak ada orang tahu. Aman. Pagi-pagi tutupan Allah itu dibukanya. Fayaqul ya fulan. Amil tu bariyah. Amo semalam tadi makan. Begini, begitu. Ini tak ada orang tahu. Ini yang sana muka. Ini yang sana mencari Tuhan. Amil tu al-bariyah kada wa kada. Semalam mau melakukan ini, itu. Wa qad bata yasturhu rabbuhu. Semalam tak ada orang tahu, Allah menutup. Pagi-pagi yakshif, nyobuka tutupan Allah. Itu namanya sama dengan orang yang tarang-tarang berdosa. Kenapa terang-terang? Nalah tanduk, nak tersembunyi. Nak ada yang tahu. Ini buka. Berarti sama dengan terang-terang. Jadi setiap umatku buat dosa, buat kesalahan, anduk sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu ketika itu. Tidak tahu orang anduk malah. Simpan saja. Jangan cerita-cerituan. Kau kadang-kadang menggalau ceritanya kan? Nyobek negari orang, tidak ada orang tahu, diuparnya ke kampung beritanya. Ini di kampung orang, nanti orang begini. Artinya bangga. Ketika itu namanya mujarah, terang-terangan namanya. Orang tidak tahu, jadi dia tahu. Masuk mudonya, masuk kalamnya, masih esok tidak tahu orang. Dibukanya oleh cerita. Berarti selama kau Allah menutup kesalahannya,
Nyo sendiri yang buka. Nyo ndak mau ditutup oleh Allah, tanda ingin dibuka. Nyo buka di dunia, di akhirat pun Allah buka. Untuk itu, kalau kita ingin ditutup oleh Allah kesalahan kita, aib kita, karena kita ndak dulu tak bersalah, ndak ada yang tak berdosa, ndak ada yang ndak dorako, ndak ada yang melanggar, pasti kita manusia, maka tutuplah kelemahan orang, kejelekan orang, kesalahan orang, dosa orang ko Allah, jangan awak buka. Simpan sen. Masuk ke kotak ka, kesalahan tu apa kok lah. Ano ke leci. Allah akan menutup aibmu dunia dan di akhirat. Kemudian ketika dipreso di pengadilan Allah, ketika disab, ketika disidang, tidak ada yang tahu. Itu awal hadis ini. Nanti Allah mendekat, innallah yurinil mu'min, Allah mendekat kepada seorang mukmin, fayadau alaihi kanafah, Allah letakkan tutupannya, lalu orang kota tutup di pandang lami, dan nampak di orang lami. Maka ketika terjadilah dialog. Allah beberkan kesalahannya, semua diakui. Tidak ada yang tahu orang. Berarti antara dia dengan Allah saja yang tahu. Kenapa? Karena orang kau suka menutup. Ikut tahu orang, Gindo kau kan tahu kesalahan mereka. Ini cok suai mau dia kabahkan nampak satu hari. Antu tutup sendok, tutup saya. Kenapa? Ya, kalau ingin tutup Allah tutup. Ingin tutup Allah, tutup dosa orang. Apalagi kita berdosa Allah. Kecuali kita tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Elok, elok-eloknya. Sempurna, tidak orang lah jadinya. Kalau ada orang yang sempurna itu, ada orang. Yang sempurna kecilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha suci karena dia sempurna. Maha suci daripada kekurangan, dia maha sempurna. Dia maha tinggi, maha mulia, tidak ada cacat, tidak ada celah. Kalau awak, ada sen, ada meang, ada saja. Dia namanya awak, orang. Tutut lah. Jangan dibongkar, jangan dibicarakan, dan cigok-cigok, jangan diintai-intai, jangan dimato-matoi. Nanti kita pula nanti dibongkar oleh Allah. Lebih pandailah Allah membuka rahsia daripada kita pada rahsia orang. Sibuklah kita dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita. Nanti tidak ada pengenang kita untuk mencari kelemahan orang. Tuba. Beruntunglah orang yang sibuk dengan kelemahan kekurangan dirinya daripada membicarakan aib, cacat, celah, kelemahan kekurangan lain. Pagi-pagi hari dan sore-sore hari, Nabi SAW mengajari kita untuk kita baca doa. Barangkali kita laduna nabi. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Abu Daud 507. Ya Allah, aku memohon kepadamu, mohon maaf segala salah dan dosa di dunia dan akhirat. Minta maaf dan minta diselamatkan. As'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Pagi dibaca, sore. Allahumma mastur ya. Allah mastur aurati sambungannya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah. Tutuplah aurati. Aibku, cacatku, celahku, kelemahanku, kekuranganku, kejelekanku, dosaku, maksiatku, durhakaku. Ustur aurati. Wa amin rawati. Dan berilah ku keamanan dari hal yang ku takuti. Allahumma fazni, peliharalah aku ya Allah dari depan, min baini yadai wa min khalfi wa an yamini, dari kanan, kiri, wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Aku berlindung kepadamu daripada aku dihantam, diseret ke bawah.
Doa Nabi ko, pagi sore kita diajarkan Nabi agar kita ditutup aurat kita. Anan aurat aib, cacat, celah, kekurangan, kejelekan, keburukan, dosa, pelanggaran. Ya Allah, tutuplah ya Allah. Sore diminta lah balik. Cuma nak aja awak minta supaya Allah menutup kejelekan dosa kita, sementara hobi mencikaroi orang, itu tidak mungkin. Enggak ada lo cabai pada penumbuk mana kan? Tidak mungkin. Ini cocok. Awak lagi berusaha menutup kesalahan kejelekan orang, lagi tidak mau mongka-mongka, kita doa kepada Allah, tutuplah kesalahan Allah tutup. Tidak mungkin terjadi kita suka meminta kepada Allah agar ditutup aib cacat kita, sementara kalau kita suka memongka-mongka, menjibuk-jibuk, kadang-kadang malah mengarang-arang cerita, mana-mana menukuk-nukuk, membuat-buat cerita. Orang merdeka tidak akan dimaafkan, tidak akan diampunkan, malah dibeberkan di muka khalayak ramai kesalahannya dunia dan akhirat. Aku salah satu bentuk hisab. Jadi ada orang yang dihisab, ada yang disidang, ada yang diadili, tidak di depan ramai, namun sidang tertutup untuk umum. Ada nanti di tengah ramai, semua makhluk yang ada di mahsyar, jinnya, manusianya, malaikat dan makhluk lain, semua tahu, semua menyaksikan, karena terpampang. Istilah bahasa kininya, sidang terbuka untuk umum. Maka semua yang ada di mahsyar mengetahui semua kesalahan, dipampangkan, dibeberkan, disiarkan. Karena kerajaan di dunia suka lo menyiar-nyiarkan, membeberkan, bahkan hobi. Itulah surah Al-Mu'minun tadi. Sesungguhnya Al-Mu'min, surah An-Nur, surat ke-24 ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, suka senang. Yuhibbuna, suka senang. Lahir daripada keinginan menjadi suka senang. Antasyi'al fahisha, untuk tersebar, tersiar, viral perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah orang beriman. Senangnya, sukanya aib orang, cacat orang, celah orang, kejelekan orang, keburukannya terbongkar di tengah ramai, tersiar, jadi bicara orang. Sukanya itu. Pada orang kurang elok, orang-orang ku baik, paling-paling salah-salah seketik, nyo pembongkar kadang-kadang. Senangnya, sukanya. Bahkan nyo tukuk-tukuk, nyo tambah-tambah. Karena ditambah pula nanti dengan rekayasa, atau istilah ini namanya deframing. Deframing, dibuat suatu cerita, suatu bahan, dituduhkan kepadanya. Untuk orang ko, lahum adabun alim, untuk mereka adab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Di dunia dia akan mengalami azab yang sangat menyakitkan, entah apa bentuknya. Bisa jadinya lebih parah lagi mengalami jatuhnya, tersingkirnya, tercampaknya, terhinanya dan segala macam. Dan di akhirat, Allah ya'lam, Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Inti kaji kita semalam ini, bahwa ada orang-orang yang Allah lindungi, ada yang ditutup, ada yang dimaafkan saja, dan dirahasiakan Allah. Ada yang dibongkar di tengah-tengah ramai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan ditutup aib kita, cacat kita, celah kita, kelemahan, kekurangan kita di dunia, di akhirat. Di dunia ditutup, di akhirat diampunkan dan dimaafkan, sehingga termasuk orang kita yang diberi rahmat. Amin. Sekian kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan semoga iko kakateh bahawa kita
untuk tidak peduli dengan rasio orang, kejelekan orang, keburukan orang, sama-sama Pak. Karena tidak dulu gunung. Paling-paling orang sakit hati, orang benci, orang jajak, orang nangki, yo nyono katuju dinyo, bahwa orang nan jajak ko begini. Ko dapat awak terhindar, diselamatkan daripada dari Allah, sabok balik ke kajiran boleh. Al jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan kerajuan. Sekian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.